wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Pastinya baik-baik aja dong. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah, nama saya Zaskia Rika Pratiwi dari PM Perwira Kontingen Kabupaten Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gerakan kepala-merahan dengan topik lambang. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik kita nih, yaitu lambang, gimana nih kalau kita bahas dulu sejarah kepala merah. Sejarah kepala merahan diawali oleh seorang pengusaha sukses berasal dari Swiss yang bernama Henry Dunant. Nah, ia sedang melakukan perjalanan bisnis untuk menemui Kaisar Napoleon III. Tetapi di tengah perjalanan, tepatnya di desa Solferino, ia melihat sebuah peristiwa yang sangat mengerikan, yaitu terdapat perang antara Austria dan Prancis. Nah, karena sedikitnya para personel medis, banyak sekali prajurit-prajurit perang yang tergeletak begitu saja, luka-luka, bahkan sudah menjadi korban jiwa. Terdapat 230.000 orang luka-luka dan 40.000 orang korban jiwa. Gimana teman-teman, serem banget kan? Nah, akhirnya Henry Dunant mengajak masyarakat di sekitar situ untuk membantu merawat korban dari perang tersebut. Nah, karena kurangnya tempat yang aman, Henry Dunant melakukan perawatan perang di gereja yang bernama Gereja Castiglione. Karena semangat dari para sukarelawan, akhirnya mereka membuat jargon semangat yang berbunyi Siamo tutti fratelli, atau artinya kita semua bersaudara. Nah, kembalinya Henry Dunant ke Swiss, ia terngiang dengan kejadian yang ada di Solferino pada saat itu. Akhirnya, ia menulis buku yang berjudul A Memory of Solferino atau Un Souvenir de Solferino. Nah, di dalam buku ini terdapat dua gagasan penting. Yang pertama adalah membuat organisasi sukarelawan untuk membantu korban perang, dan yang kedua adalah membuat perjanjian internasional untuk melindungi korban perang dan melindungi sukarelawan yang membantu medis militer. Akhirnya gagasan tersebut dapat terwujud. Henry Dunant bersama 4 warga Jenewa lainnya mendirikan sebuah komite internasional pertolongan korban luka, atau yang sekarang kita sebut dengan ICRC atau International Committee of Red Cross. Lalu, saat konvensi Jenewa yang pertama, akhirnya diadopsilah sebuah tanda pengenal bagi gerakan kepala merahan, yaitu lambang kepala merah di atas dasar putih. Gimana teman-teman? Sangat menarik kan sejarah dari kepala merahan? Selanjutnya, kita akan membahas topik kita pada saat ini, yaitu lambang. Lambang merupakan identitas atau tanda pengenal bagi seseorang di dalam sebuah kelompok, negara maupun di daerah. Lambang merupakan sebuah ciri khas, termasuk lambang palang merah. Nah, sebelum lambang gerakan diadopsi, di setiap negara, khususnya di Eropa, memiliki berbagai macam tanda pengenal, seperti Austria menggunakan bendera putih, Prancis menggunakan bendera merah, dan Spanyol menggunakan bendera kuning. Karena banyaknya lambang-lambang yang digunakan dapat mengakibatkan hal yang fatal, seperti tentara mereka mungkin tahu apa tanda pengenal personal medisnya, tetapi mereka belum tentu tahu apa tanda pengenal personal medis lawannya. Selain itu, tanda-tanda yang digunakan bukanlah lambang yang universal sehingga dianggap sebagai hal yang tidak netral. Selanjutnya kita akan bahas macam-macam lambang. Nah, lambang tidak hanya lambang palang merah aja teman-teman. Terdapat 4 lambang dalam gerakan kepala merahan. Yang pertama adalah lambang palang merah, yang kedua adalah bulan sabit merah, yang ketiga adalah singa dan matahari merah, dan yang terakhir adalah kristal merah. Yang pertama, lambang palang merah. Pada tahun 1863, saat konferensi internasional yang berada di Jenewa, lambang palang merah di atas dasar putih diadopsi sebagai lambang Perhimpunan Nasional Palang Merah dan merupakan kebalikan dari bendera negara Swiss. Lalu, pada konvensi Jenewa yang pertama, lambang palang merah di atas dasar putih diakui sebagai lambang untuk medis militer angkatan bersenjata. Yang kedua adalah lambang bulan sabit merah. Pada tahun 1876, saat bahkan sedang dilanda perang, banyak sekali pekerja sosial yang ditangkap oleh Ottoman dan dibunuh semata-mata karena mereka memakai ban lengan bergambarkan lambang palang merah. Banyak sekali yang mengira bahwa lambang palang merah merupakan memiliki sangkut pautnya dengan agama, padahal aslinya tidak, teman-teman. Saat pemerintah Turki ditanya terkait hal tersebut,
serta medis militer mereka menggunakan lambang yang berbeda, yaitu lambang bulan sabit merah. Yang ketiga adalah lambang singa dan matahari merah. Pada tahun 1922, lambang singa dan matahari merah diadopsi dan dimasukkan ke gerakan pada tahun 1923. Tetapi banyak pihak yang bilang apabila lambang singa dan matahari merah sudah pernah dikenalkan saat konferensi dunia yang pertama dan merupakan salah satu contoh dari kontra terhadap lambang palang merah dan lambang bulan sabit merah. Dan lambang yang keempat yaitu lambang kristal merah. Pada tahun 2005, lambang kristal merah diadopsi sebagai lambang alternatif apabila ada negara yang terjadi konflik bersenjata. Negara yang memakai tanda palang merah, bulan sabit merah, ICSC atau IFSC dapat menggunakan lambang kristal merah secara khusus untuk kegiatan kepalamerahan yang ada di daerahnya. Selanjutnya kita akan membahas fungsi pada lambang. Fungsi pada lambang dibagi menjadi dua, yaitu sebagai tanda pengenal dan tanda perlindungan. Fungsi sebagai tanda pengenal digunakan saat masa damai atau sedang tidak terjadi konflik. Fungsi tersebut memberitahukan bahwa seseorang merupakan anggota staf personel ICSC atau IFRC, serta sebagai tanda pengenal bahwa sebuah bangunan ataupun fasilitas serta sarana yang digunakan adalah milik dari gerakan. Yang kedua adalah sebagai tanda perlindungan. Lambang sebagai tanda perlindungan digunakan saat sedang terjadi konflik atau bencana yang memberitahu bahwa seseorang merupakan personel medis militer dan untuk memberi tanda fasilitas dan sarana tersebut milik dari medis militer. Di dalam fungsi tanda perlindungan, lambang harus terlihat jelas, terlihat dari segala sisi dan tidak boleh ada penambahan. Selanjutnya kita akan membahas penyalahgunaan lambang. Penyalahgunaan lambang dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah peniruan, yang kedua adalah penggunaan yang tidak tepat, dan yang terakhir adalah pelanggaran berat. Yang pertama, peniruan. Peniruan yaitu penggunaan tanda-tanda yang mirip dengan lambang palang merah, padahal bukan lambang palang merah loh teman-teman. Dan hal tersebut dapat disalahartikan bahwa hal tersebut merupakan gerakan palang merah atau bulan sabit merah. Yang kedua adalah penggunaan yang tidak tepat, yaitu penggunaan lambang palang merah atau bulan sabit merah bagi seseorang atau sekelompok orang untuk tujuan komersial, serta penggunaan lambang palang merah atau bulan sabit merah bagi seseorang atau sekelompok orang yang berhak tetapi tidak sesuai dengan prinsip dasar kepalamerahan. Dan yang terakhir adalah pelanggaran berat. Pelanggaran berat merupakan penggunaan lambang palang merah atau bulan sabit merah saat sedang terjadi konflik, saat sedang terjadi perang, dan digunakan untuk melindungi personel militer mereka dan untuk melindungi fasilitas militer mereka. Dan hal tersebut merupakan kejahatan perang. Gimana teman-teman? Udah tahu kan apa sih lambang itu dan juga bagaimana sih fungsinya? Lalu penyalahgunaan lambang. Peran saya sebagai PM Arbira adalah sebagai peer educator, yaitu mengedukasi teman-teman sebaya untuk mengetahui apa sih lambang itu dan juga untuk memberitahu apa penyalahgunaan lambang agar kalian tidak menyalahgunakan lambang. Jadi kesimpulannya adalah gunakan lambang secara bijak untuk kepentingan kita bersama. Sekian presentasi dari